Tidak ada yang sia-sia. Dia menjadi sia-sia itu kalau kita menaruh seluruh perhatian kita dan rencana-rencana kita di luar daripada rencana dan kehendak Allah. Itu nanti sia-sia. Senang, susah. Dua hal yang selalu berjalan. Kita tidak akan memilih untuk hidup ini hanya senang saja. Kita juga tidak bisa memilih untuk hidup ini hanya susah saja. Dua-dua akan berjalan. Jadi kalau kita ada upayanya untuk menyenangkan diri kita dan bukan sebuah sukacita yang kita cari dalam Tuhan, wow, ini menjadi sebuah kesia-siaan dalam hidup kita. Baik, mari kita siapkan mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih di sudah larut malam ini. Tuhan masih berikan kesempatan kepada kami untuk belajar pertama dari firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kami memaksimalkan waktu yang ada. Dalam tuntunan Roh Kudus-Mu biarlah kami semua dapat membaca firman-Mu, merenungkannya, dan kekuatan Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk melakukan kehendak firman Tuhan. Terima kasih banyak. Terpujilah nama Tuhan. Kami mohon Tuhan menjauhkan semua penggoda pencobaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, di kesempatan sukacita kita hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan satu bagian pembacaan Alkitab sebagaimana yang tertulis di dalam Pengkhotbah pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya ingin mengatakan saudara-saudara bahwa kitab Pengkhotbah ini ingin mengatakan kepada kita dengan baik, walaupun dia mengatakan bahwa segala sesuatu itu sia-sia, sebenarnya dia mau bilang begini, tidak ada yang sia-sia. Dia menjadi sia-sia itu kalau kita menaruh seluruh perhatian kita dan rencana-rencana kita di luar daripada rencana dan kehendak Allah. Itu nanti sia-sia. Kalau kita kerjakan itu tidak didasarkan pada apa yang Tuhan mau, tidak ada pada apa yang Tuhan rencanakan bagi kita, kita bangun berpusat pada diri kita, semuanya sia-sia. Yang dicari oleh laki-laki itu kan harta, wanita, dan jabatan. Dan kalau kehidupan kita ini hanya diarahkan kepada hal-hal itu, apalagi dunia dan kehidupan ini sangat singkat. Ada lagi diisi dengan pertentangan, baik sakit, baik sehat, susah, senang, lain sebagainya. Lantas kita hanya menaruh perhatian kita pada hal-hal yang bersifat sangat terbatas di dunia, maka itu yang disebut sebagai sia-sia. Tapi kalau kita isinya bersama-sama dengan Tuhan, berarti dalam tanda petik investasinya kekekalan. Berarti tidak ada yang sia-sia sebenarnya. Nah, berkaitan dengan itu saudara-saudara, kita ingin untuk merenungkan bersama-sama kehidupan Kristen yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, supaya kita meletakkan dia benar seperti apa yang Tuhan mau. Salomo dalam terang firman malam hari ini menyingkapkan kepada kita tentang sejumlah hal yang kemudian membuat segala sesuatu akan menjadi sia-sia kalau kita tidak waspada dan kita tidak mengerjakannya dengan baik. Dia menjelaskan dengan sangat baik kalau kita baca keseluruhan pasal 1 sampai pasal yang 8. Kita akan menemukan pertama-sama kesia-siaan dalam kepintaran manusia. Kepintaran manusia itu sia-sia, saudara-saudara. Kelihatan memang bermakna, tapi kalau kepintaran itu kita tidak pakai dengan yang baik. Kita pakai untuk menjerumuskan orang, untuk menipu, untuk mencari keuntungan-keuntungan yang tidak halal dan lain sebagainya, kan dia menjadi sia-sia. Di mata Salomo, saudara-saudara, orang-orang pintar di dunia akan masuk dalam golongan yang sia-sia dan bernilai kosong kalau segala sesuatu itu tidak didasarkan kepada Tuhan. Usaha yang sia-sia, orang kaya maupun orang miskin akan lenyap dari tengah-tengah dunia. Orang pintar dan orang bodoh pun akan lenyap kalau ternyata kita menaruh semua itu tidak di dalam Tuhan. Hanya Tuhan dan firman-Nya yang tidak sia-sia. Tidak ada kepintaran yang membawa kita kepada keadaan yang kekal kalau kita tidak letakkan itu di dalam Tuhan. Ada banyak orang bisa pintar, saudara-saudara, tapi justru menciptakan hal-hal yang menghancurkan dunia. Bukankah itu sebuah kesia-siaan? Banyak orang pintar sekali tapi pakai kepintaran dan hikmat-hikmat duniawinya untuk menaruh perhatian sangat besar di situ dan tidak ada lagi waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Tidak ada lagi waktu untuk
bisa beribadah dengan keluarga, untuk bisa paling tidak makan bersama dengan keluarga, sudah tidak ada lagi. Karena dia dalam kepintarannya, dia menghabiskan waktu lebih banyak untuk hal-hal itu. Itu dia pemasalah. Kedua, saudara-saudara, kesia-siaan dalam pekerjaan manusia. Tuhan meminta kita bekerja. Tidak boleh makan roti orang dengan percuma. Semua saja bekerja untuk mendapatkan makanan. Satu-satunya cara untuk mendapatkan berkat itu hanya bekerja. Tetapi manusia yang cerdas, manusia yang beriman, dia harus berbeda dengan orang lain. Kalau tidak, kita mungkin akan menciptakan teknologi tinggi yang bekerja, yang luar biasa, membantu pekerjaan manusia. Kita terus berinovasi dan menyiapkan segala macam hal yang mendukung pekerjaan manusia untuk kita mendapatkan berkat yang berlimpah-limpah. Tetapi apa yang dicapai itu menjadi sia-sia kalau kita tidak meletakkannya sekali lagi dalam perjalanan dengan Tuhan. Kenapa? Hanya pekerjaan Tuhan Allah saja yang tidak sia-sia. Pekerjaan Allah saja itu yang kekal. Salib dan kebangkitan Kristus itu adalah karya Allah yang kekal. Sehingga kalau kita bekerja di dunia ini, bekerja untuk membangun kehidupan kita, tidak semata-mata hanya kita pikirkan soal ekonomi. Tidak semata kita pikirkan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Tetapi dalam bekerja itu pun dimensi-dimensi kekekalan mesti kita pakai. Kalau kita tidak mau untuk pekerjaan itu sia-sia. Banyak orang kan bekerja dengan susah payah. Kalau dia ASN, dia bekerja di sebuah perusahaan lain misalnya. Kan nanti ketika dia masih kuat itu orang pakai. Waktu pensiun orang sudah tidak pakai. Kalau masih diperpanjang sedikit ya 5-10 tahun ke depan. Lantas dia menjadi terabaikan begitu saja. Sia-sia. Ini yang menjadi penting untuk kita renungkan. Sudah dua nih. Kepintaran bisa sia-sia. Pekerjaan juga bisa sia-sia. Kalau kita tidak letakkan yang pada tempatnya. Ketiga, kesia-siaan kehendak manusia. Manusia ini punya kehendak. Bahkan kehendak itu adalah sebuah kehendak bebas. Sesungguhnya ini sesuatu yang baik. Untuk manusia bisa bertanggung jawab di dalam menjalankan kehendaknya. Tetapi kehendaknya itu juga bisa menjadi sebuah kehendak yang sia-sia. Kalau ternyata kehendak itu justru hanya terpusat pada kehendak manusia. Pada apa yang diinginkan oleh manusia. Kehendak bebas merupakan sesuatu yang baik. Tetapi kemudian kalau dia hanya tertuju kepada apa yang disebut kehendak bebas bagi kehidupan kita saja, di dunia ini saja, itu menjadi sia-sia. Hidup ini saudara-saudara, kalau tidak diletakkan kepada rencana Allah, berjalan bersama-sama dengan Tuhan Allah, kehendak Allah yang kita pegang dan bukan kehendak kita, maka kita sementara berjalan di dalam kesia-siaan. Ini bisa akan menjadi sebuah bahan perenungan bagi kita semua. Kan kita semua berkehendak. Tapi kita bisa renungkan dan kita bisa uji. Kehendak kita itu kehendak yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, atau tidak. Kalau tidak, saudara-saudara, kita hidup dalam kesia-siaan. Saya yakin saudara tidak mau dalam kesia-siaan. Saudara mau supaya semua itu berarti terus-menerus. Sudah berapa nih? Sekitar sudah 3 ini, saudara-saudara. Apa ya? Pertama, kepintaran yang sia-sia. Yang kedua, pekerjaan yang sia-sia. Ketiga, kehendak yang sia-sia. Keempat, saudara-saudara, persaingan manusia. Ya, kita bersaing itu baik, saudara. Bersaing itu baik. Apalagi bersaing yang positif. Itu baik. Membangun hidup ini baik. Semua itu baik. Persaingan. Tetapi hati-hati supaya persaingan itu tidak menjadi sebuah persaingan yang sia-sia. Kenapa? Salah satu ciri dari perkembangan dunia saat ini adalah persaingan. Persaingan yang keras malah. Makin ke kota, makin berkembang ini teknologi. Persaingan makin ketat, makin kuat di segala bidang kehidupan. Baik secara individu, baik secara kelompok, bangsa dan negara. Bisa jadi saudara-saudara, kita bisa kalah bersaing. Bisa saja kita bisa menang dalam persaingan. Tetapi saudara-saudara, kalau kita tidak meletakkan itu di dalam Tuhan, itu yang soal. Kenapa? Yang tidak sia-sia itu adalah
mengikuti kehendak Allah. Dalam Tuhan itu sesungguhnya tidak ada persaingan. Dalam Tuhan itu sesungguhnya kita saling melengkapi. Tidak ada satu orang yang lebih dari yang lain. Tidak ada satu orang yang ingin menyatakan dirinya menjadi yang paling hebat. Tetapi kita semua digambarkan sebagai tubuh Kristus. Kita saling mengisi, kita saling menguatkan, kita saling membangun. Oh, itu tidak sia-sia. Makanya tadi dikatakan kepada kita, jangan buatlah ini menjadi sia-sia. Kalau itu hanya berpusat pada diri kita semata, itu tidak membawa kita kepada sesuatu yang menjadi berkat. Bayangkan kalau orang tua itu mereka melaksanakan segala sesuatu hanya untuk diri mereka sendiri. Waktu mereka tua, waktu mereka sudah sakit, apalagi yang bisa mereka buat? Ya, menjadi tidak sia-sia kalau itu mereka turunkan kepada anak-anak. Soalnya adalah kalau yang mereka turunkan itu hanya kekayaan, hanya sekedar warisan semata. Mereka tidak dalam tanda petik mewariskan iman dan kepercayaan kepada anak-anak mereka. Bukankah itu menjadi sia-sia? Yang berikut, saudara-saudara, kesia-siaan dalam semacam apa? Cita-cita manusia. Ya, kesia-siaan di dalam upaya dan kerja manusia. Kenapa? Ada banyak manusia, saudara-saudara, sangat-sangat rakus, sangat-sangat tamak, ingin meraih keuntungan sebesar-besarnya, dan sekali lagi hanya berpusat pada kekayaan, mengumpul sedikit demi sedikit untuk menjadi kaya raya, mengabaikan orang lain, mengabaikan Tuhan dan lain sebagainya. Lantas ini menjadi sia-sia. Oleh karena ketamakan kita, maka kekayaan dan harta benda kita menjadi sia-sia. Karena hidup kita diperintah oleh berkat. Mata kita hanya tertuju kepada berkat, tidak tertuju kepada sumber berkat. Lantas kita memastikan kita akan hidup dalam kebaikan. Tidak. Saudara lihat banyak orang kaya, ketika mereka keasikan bekerja, lupa Tuhan dan lain sebagainya, tidak mempersiapkan hidup untuk sebuah kematian. Ketika kematian itu datang, mereka sakit, katakanlah jalannya adalah sakit. Waktu di dokter, mereka bisa datang. Mereka bilang, dokter, tidak usah pikir biaya. Lakukan yang terbaik. Kalau dia bisa sembuh, ini mau berapapun dibayar. Dokter bisa jawab apa? Dokter paling-paling hanya bisa bilang, kami hanya akan melakukan apa yang bisa kami lakukan. Selebihnya mati hidup itu ada di tangan Tuhan. Tuhan yang mengatur itu semua. Paling-paling hanya itu, saudara-saudara. Sehingga jangan sampai manusia kemudian terlihat sangat rakus. Jangan sampai manusia itu bekerja untuk kepentingan meraup keuntungan yang besar-besarnya. Tidak ada yang salah di situ. Tapi jangan sampai melupakan Tuhan, melupakan sesama, dan kelihatan sampai rakus itu. Orang punya bagian juga dia yang ambil, segala sesuatu mau dia yang dapat dan lain sebagainya. Ini sangat sia-sia, saudara-saudara. Ini sangat sia-sia. Nanti coba kita baca dari pasal 1 sampai pasal 8, kita akan melihat bahwa ini hal-hal yang cukup sia-sia dalam hidup kita. Dan jangan sampai kita juga termasuk di dalamnya. Yang berikut, saudara-saudara, kemasyuran manusia, popularitas manusia. Itu bisa menjadi sesuatu yang sia-sia. Kalau kita terkenal tapi tidak di dalam Tuhan. Orang ingin mencari nama. Orang ingin dikenal. Orang ingin untuk populer. Dunia mengetahui dia semuanya. Tetapi saudara-saudara, jangan sampai itu pun menjadi sia-sia. Kita harus mencari nilai-nilai kekal yang bersumber pada firman Allah, yang mendatangkan sukacita dan kedamaian bagi kita. Supaya apa? Supaya dia tidak sia-sia. Apalah arti sebuah nama besar kalau tidak diletakkan di dalam Tuhan? Untuk menjadi terkenal gampang. Banyak orang bisa menjadi sangat terkenal kalau tukang tipu. Dia bisa terkenal juga. Yang pencuri juga bisa terkenal. Yang sukses dalam olahraga, dalam ekonomi, dalam segala macam bisa terkenal. Apalagi media sudah sangat terbuka seperti saat ini. Kita bikin gila-gila sedikit di TikTok, di apa. Woi, dalam waktu sekejap viral. Omong sembarang-sembarang bisa saja terkenal. Tapi kalau itu tidak ditaruh di dalam Tuhan, ya itu menjadi sia-sia. Bahkan sejumlah orang terpaksa harus mempertanggungjawabkan kesalahan karena popularitasnya.
Karena mendapat sorotan yang banyak dari banyak orang, dari banyak pihak, dan orang mencari-cari kesalahan kita. Makanya dia menjadi tidak sia-sia kalau kita letakkannya bersama-sama dengan Tuhan. Yang berikut, saudara-saudara, barangkali kita juga harus ingin mengatakan saat ini bahwa ini hal yang kadang-kadang menjadi hal yang serius sekali, yaitu nafsu yang sia-sia. Kenapa saudara-saudara ini menyia-sia? Karena banyak orang kadang-kadang dia mengalah terhadap nafsunya. Ikut keinginan yang disukai oleh nafsunya. Nafsu ini sebenarnya juga tidak salah, kan Tuhan menciptakan itu. Tapi ketika tinggal di dalam hawa nafsu, itu yang menjadi masalah. Apalagi untuk memuaskan keinginan daging semata. Ini pun menjadi sia-sia. Siapa yang bisa menikmati keindahan dan keinginan nafsunya bertahun-tahun? Setiap hari, satu hari 24 jam. Siapa yang bisa menikmati? Tidak bisa. Terlalu singkat waktunya. Lalu kalau kita hidup hanya diarahkan untuk itu, kita menjadi sia-sia lagi. Sekali lagi, hati-hati supaya kita tidak jatuh dalam kesia-siaan. Yang berikut, saudara-saudara, kita mungkin juga akan ada di dalam keinginan yang sia-sia. Tadi di atas saya menyampaikan tentang kehendak yang sia-sia, kehendak bebas kita yang sia-sia. Di bagian ini kita bicara lagi, saudara-saudara, tentang keinginan manusia yang sia-sia. Semua di dunia ini menuju kebinasaan. Tidak ada satupun yang menjadi lebih baik di masa depan. Di dunia ini tidak ada jaminan masa depan yang baik bagi orang percaya kalau tidak di dalam Tuhan. Karena dia akan menjadi lebih jahat. Keinginan-keinginan kita itu bisa mengarahkan kita kepada sesuatu yang jahat. Soal-soal tadi misalnya soal persaingan, soal untuk mendapatkan berkat, nafsu dan lain sebagainya. Bisa-bisa kalau kita tidak taruh dia di dalam Tuhan, dia bisa mengarahkan kita kepada yang jahat. Yang bisa menghancurkan orang lain, yang bisa mendatangkan dosa, yang bisa macam-macam, yang menghancurkan hidup manusia. Itu pun sia-sia. Jaga keinginan kita. Kadang-kadang kita jangankan sampai yang jahat-jahat, yang gampang-gampang saja. Ada banyak manusia, saya kira saya juga kira-kira begitu, sulit membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Upaya untuk memuaskan keinginan ini yang membuat kita merasa semua kurang habis. Berkat-berkat yang Tuhan kasih kita pun kita tidak bisa kelola dengan baik. Akhirnya semua menjadi kurang hanya karena keinginan. Nah, supaya keinginan kita tidak menjadi sia-sia, maka taruhlah di dalam Tuhan. Supaya kita tahu mana kebutuhan. Tuhan menjawab kebutuhan kita dan bukan keinginan-keinginan kita. Yang berikut, saudara-saudara, kegirangan manusia, kesenangan manusia. Kadang-kadang ini menjadi sia-sia. Orang suka akan senang. Orang suka untuk memuaskan kehidupannya. Senang itu kepuasan-kepuasan. Banyak orang memakai harta, memakai waktu, memakai kesempatan-kesempatan untuk memuaskan kesenangan. Bikin puas diri. Bikin puas segala sesuatu yang menjadi keinginan dirinya. Dan kita pikir itu baik. Mau senang sampai kapan? Uang yang banyak membeli kesenangan, tapi tidak dengan sukacita. Tuhan sudah atur memang kalau kita baca kitab pengkhotbah. Ada waktu senang, ada waktu susah. Siapa yang akan membeli kesenangan? Sepanjang hidupnya dia hanya senang. Senang, susah. Dua hal yang selalu berjalan. Kita tidak akan memilih untuk hidup ini hanya senang saja. Kita juga tidak bisa memilih untuk hidup ini hanya susah saja. Dua-dua akan berjalan. Jadi kalau kita ada upayanya untuk menyenangkan diri kita dan bukan sebuah sukacita yang kita cari dalam Tuhan, wow, ini menjadi sebuah kesia-siaan dalam hidup kita. Atau yang berikut, saudara-saudara, soal pengharapan yang sia-sia. Loh, memangnya ada pengharapan yang sia-sia? Yo ada. Kenapa? Orang jahat sering diagungkan, sering dijadikan sebagai sebagai kekuatan, bersandar pada kekuatan-kekuatan manusia. Itu kan pengharapan yang sia-sia. Saya suka bilang begini, kecewa ialah karena orang terlalu berharap pada manusia. Siapa yang selalu menaruh pengharapan kepada manusia akan berjumpa dengan satu kata yang namanya kecewa.
kecewa. Kalau pengharapan itu di dalam Tuhan, kita tidak kecewa. Tapi kalau pengharapan kita kepada manusia, pasti kecewa. Kan tidak akan ada satu manusia pun di dunia ini. Dalam seluruh kelebihannya, akan memuaskan kita tiap-tiap saat. Ada waktu di mana tidak. Kita suami istri yang taruhlah saling mencintai. Apakah hidup bertahun-tahun bersama-sama? Lantas kita saling memuaskan satu dengan lain? Tidak. Ada waktu di mana kita bertengkar, kita baku marah, segala macam. Nah ini kan menjadi soal bagi kita. Jangan sampai kita menaruh pengharapan kita kepada dunia, kepada manusia dalam seluruh kekuatannya. Lantas kemudian kita kecewa. Kalau kece saja tidak apa-apa. Tapi tambah wah itu yang bikin kita pusing kok tidak. Karena itu saudara-saudara berharaplah kepada Tuhan. Saudara-saudara dalam sejumlah hal tentang kekecewaan ini, tentang kesia-siaan ini, saya ingin untuk mengatakan kepada kita bahwa Tuhan Allah menentang segala yang sia-sia karena semua prestasi manusia hanya bersifat sementara. Apa yang dicari oleh manusia ini sementara semuanya. Berakhir. Kita jaga kecantikan sekalipun nanti sia-sia toh. Karena nanti ada waktu di mana kulit kita sudah berkerut, gigi sudah tidak ada lagi, mata suram lah, pusing. Pinggang sakit, asam urat. Kita sudah jaga ini kesehatan begitu rupa pun tetap sakit juga. Jadi kalau kita cari manusia ini hanya mencari hal-hal itu, betapa sia-sianya. Tuhan Allah menghendaki kita untuk mengejar nilai-nilai yang tinggi, yang punya dimensi kekekalan. Supaya ketika kita melakukan banyak sekali hal dalam hidup kita, oh ini sebagai ungkapan syukur tentang kasih karunia Allah. Supaya kita tahu tentang nilai-nilai kita dalam relasi kita dengan Tuhan dan sesama. Dan itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Tidak sia-sia. Nah, kita semua mesti meneladani Tuhan Yesus. Mengerjakan hal-hal yang tidak sia-sia. Dia memberikan nyawanya ganti kita. Dia menebus kita. Sesuatu yang tidak sia-sia. Apa yang saudara kerjakan, kerjakanlah untuk yang berkenan kepada Tuhan. Itu tidak menjadi sia-sia. Dia baik. Betapa indahnya ketika kita datang untuk sesuatu yang tidak sia-sia. Lalu bagaimana tadi sejak awal tadi saya sudah sampaikan kepada kita. Supaya tidak sia-sia maka kehendak kita dan segala sesuatu tentang kita yang kita lakukan di dunia ini. Yang kita pikirkan, yang kita mau, yang kita kehendaki. Taruhlah dalam rencana Allah. Taruhlah dalam apa yang Tuhan mau. Taruhlah seperti apa yang Tuhan mau. Nah kadang-kadang di awal-awal yang kita mau itu sepas dengan yang Tuhan mau. Tapi dalam perjalanannya kita digoda begitu rupa. Oleh kedudukan kah, oleh harta kekayaan kah, atau oleh hal-hal lain. Untuk kita membelokkan itu semua tidak lagi di dalam apa yang Tuhan mau. Tetapi di dalam apa yang kita mau. Lama-lama rencana kita yang jadi dan rencana Tuhan kita gagalkan. Nah ini yang saya maksud dengan gagalkan rencana Tuhan artinya kita tidak mau jalan di apa yang Tuhan mau. Tapi kita lebih memilih untuk mengikuti apa yang kita mau. Ini menjadi persoalan bagi kita semua. Semoga saudara-saudara sementara menggumuli sesuatu yang tidak sia-sia ya. Kita punya selfie dong semua itu bisa sia-sia saja. Kita punya segala macam itu bisa sia-sia saja kalau kita tidak letakkan di dalam Tuhan. Dengan maksud supaya tiap-tiap hari dalam menjalani kehidupan ini sungguh-sungguh kita menjalaninya dengan baik, tidak dalam kesia-siaan hidup. Dan biar itu semua mendatangkan kebahagiaan, nilai-nilai. Dan kalau kita orang tua ya itu bisa diturunkan kepada anak-anak kita. Mereka hidup dalam kehendak Allah sebagaimana yang mereka lihat dari orang tua mereka dan seterusnya. Semoga bagian-bagian dari firman Tuhan ini akan menolong kita, tapi supaya lengkap saudara dapat membaca dari pasal 1 sampai pasal 8, saudara lihat tentang kesia-siaan itu. Kalau kita tidak hati-hati, kepintaran kita menjadi sia-sia, keinginan kita menjadi sia-sia, nafsu dan lain-lain semua sia-sia semua. Lalu apakah kita hidup? Apa artinya kita hidup? Hidup di dalam kesia-siaan. Lama-lama itu hanya menjadi sebuah cerita. Dan kita menyesali itu. Nah ini jadi soal buat kita semua. Terima kasih banyak untuk semua yang berkesempatan ada tengah malam ini. Tapi saudara-saudara masih bersama-sama dengan kami di malam penuh berkat
Diberkatilah saudara semua. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak untuk pelajaran tentang kesia-siaan ini. Supaya kami belajar menempatkan segala sesuatu yang menjadi bagian yang kami lakukan di dunia ini diletakkan di dalam Tuhan. Supaya tidak sia-sia. Kami tidak mencari untuk kepentingan kami dan melupakan Tuhan. Dan kami tidak menaruh kehendak kami lebih tinggi daripada rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Diberkati kami semua yang mengambil bagian di malam penuh berkat ini. Tuhan memberkati semua yang sudah kami kerjakan. Biar itu semua kami kerjakan di dalam Tuhan. Semua yang kami gumuli pun kami gumuli bersama dan di dalam Tuhan. Dan apapun yang kami jalani hari ini, dalam susah senang, dalam sakit penyakit, dalam berbagai-bagai dinamika hidup, kami bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih banyak. Istirahat kami malam hari ini kami taruh dalam tangan kasih-Mu. Kami beruntuk malam penuh berkat besok malam. Tuhan memberkati kami semua. Biarlah kami dapat menjadi berkat untuk hal-hal yang tidak sia-sia. Kami hanya berharap pada Tuhan dan tidak berharap pada kekuatan manusia dan dunia. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.